Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Bagi sahabatku yang suka channel ini tapi belum subscribe, silahkan subscribe kawan. Dan jika senang menonton video ini silahkan disebarluaskan. Baik, saya masih lanjut bercerita terkait hasil silaturahmi saya dengan senior saya, yaitu Brigadir Jenderal TNI Khairul Anwar. Ya, beliau dari Sumatera Barat ya. Waktu saya silaturahmi ke Disjas Angkatan Darat, dan kebetulan beliau saat ini menjabat sebagai Kadisjas Angkatan Darat. Baik saudara-saudaraku, salah satu yang saya lihat di situ juga adalah adanya latihan bela diri militer. Jadi dulu waktu kami masih di tentara, waktu saya masih aktif dulu ya, sekarang kan sudah pensiun dini, ada namanya bela diri militer, ada RGB 1 sampai 8 kalau nggak salah itu. Nah ternyata sepanjang dalam perjalanannya ini ada peningkatan, saya lihat ya, ada peningkatan penambahan teknik-teknik ya, teknik-teknik maupun taktik saya lihat dalam bela diri militer. Nah ternyata di sana ada yang namanya Mas Aris ya, Mas Aris orang Jogja ya, beliau juga adalah pakar bela diri ya, pakar bela diri, memberikan sumbangsi terhadap peningkatan penambahan taktik dan teknik gerakan bela diri militer, yaitu secara ada strateginya ya. Dan saya lihat kemarin itu Kadisjas yaitu Brigjen TNI Khairul Anwar juga sedikit memberikan tambahan atau masukan ya terkait gerakan dalam bela diri militer. Nah ini artinya terjadi inovasi dan pengembangan taktik dan strategi bela diri militer yang tentunya menyesuaikan dengan kondisi zaman. Dan ini memang sangat dibutuhkan. Dan memang tentara itu terbuka ya, terbuka untuk meningkatkan kemampuan keilmuannya dari masukan para pakar di bidangnya masing-masing di luar tentara. Nah seperti kita lihat di Tontaipur dulu ya, di Kostrad, penambahan kemampuan yang langsung memang dari pakarnya yang sudah berpengalaman, seperti senjata rahasia daripada Tontaipur salah satunya adalah mahir menggunakan sumpit. Nah karena ini adalah barang baru waktu itu, yang memang yang ngajari adalah ahlinya dari orang dari suku Dayak yang memang ahlinya cara menggunakan sumpit. Karena sumpit itu sejarahnya panjang ya, dimana suku Dayak dulu menggunakan sumpit untuk melawan penjajah waktu itu dan berhasil. Nah kembali ke cerita masalah bela diri militer, saya lihat di sini ya Kadisjas terus berkarya mengembangkan. Jadi sudah ada beberapa senior yang saya lihat ini terus berkarya dan mengembangkannya sesuatu yang baru dan bermanfaat. Saya masih teringat dulu waktu saya Letnan 2. Waktu itu saya teringat dengan senior saya, sekarang Kasdam ya, Pak Kunto. Waktu itu beliau masih kapten, baru lulus Selapa. Baru lulus Selapa, kemudian masuk ke divisi 2, masih ditampung di divisi 2. Dan saya juga waktu itu, kalau tidak salah waktu itu kegiatan apa ya, apakah saya waktu itu karantina atau apa ya. Nah sempat diskusi di warungnya divisi, saya ingat betul pesan dari senior ini. Pak Kunto bilang begini, "Lek, sekarang itu perwira harus punya karya, harus berkarya, harus pengembangan. Jangan monoton dengan ilmu-ilmu yang sudah ada, tapi harus menciptakan sesuatu." Dan beliau terapkan betul. Jadi saya masih ingat dulu itu kita membuat topi rimba yang tebal itu, kita buat dari parasut.
Ya, bagaimana tenda yang dari ponco yang berat kita buat dari kainnya dari ya seperti kayak parasut lah, tapi anti air. Dan sampai sekarang saya lihat pengembangan karya daripada Brigjen TNI Kunto Arif Wibowo, Kasdam, senior saya terus berlanjut ya, bahkan bergabung dengan masyarakat, masalah pertanian dan sebagainya, banyak karya-karya yang diciptakan. Nah, termasuk dengan Kadis Jas ini yang saya ceritakan kawan. Ternyata beliau suka berkarya juga. Jadi kalau saya diceritakan oleh mantan anggota beliau yang di 412, ya, kebetulan saya pernah melatih 412 ya, waktu pembentukan Raider awal. Wah, memang ya dirasakan. Pak Kunto juga dulu kan di 412. Waktu itu beliau wadannya dan memang banyak karya di situ ditinggalkan ya Pak Kunto, termasuk cerita-cerita terkait Pak Khairul Anwar ya, Brigjen TNI. Nah, itu yang saya lihat kawan, artinya ini pengembangan dan saya sangat termotivasi. Nah, saya sendiri memang ada juga beberapa lah konsep yang belum sempat saya sumbangkan lagi ke TNI. Ya paling tidak selama di TNI ada beberapa lah yang pernah saya sumbangkan ya, konsep-konsep. Nah, sekarang ini belum ya, termasuk konsep dulu itu sebenarnya awalnya operasi gerilya dalam hubungan brigade, yaitu salah satunya sebenarnya cikal bakalnya itu lahirlah sekarang itu, walaupun mungkin masih perlu pembinaan lah menurut saya. Nah, ada beberapa konsep memang yang harus dipraktekkan karena saya sendiri, karena ada label pelatih terbaik Raider, tentunya saya harus selalu berinovasi, saya harus selalu juga berkarya, walaupun mungkin sebagian besar karya dan konsep saya belum diterima saat ini, tapi semoga ke depan ini digunakan ya konsep, karena ini bukan saya tidak pelajari dari ilmu TNI maupun Polri ya, tapi semoga konsep ini saya bisa berikan khususnya kepada satuan-satuan tempur baik TNI maupun Polri, karena konsep itu saya buat sendiri dari berbagai macam pengalaman yang pernah saya alami, maka lahirlah konsep itu ya, agar tidak lain daripada agar tidak ada lagi yang gugur di daerah operasi atau meminimalisir korban di daerah operasi. Ada beberapa saya konsep, termasuk tentang profesionalisme dalam hal menembak. Ya, ada yang belum pernah saya lihat dilatih di TNI dan belum pernah saya dengar dan saya sudah konsep. Nah, saya kasih contoh, salah satunya adalah dimasukkannya dalam program latihan, yaitu program latihan menembak di saat hujan deras. Sampai sekarang belum pernah ada dan saya sudah ada konsepnya sebenarnya ya. Terus kelihatan semua itu lewat. Jadi kemudian apa? Otomatis kalau saya buat konsep kan pasti harus ada alasan, kelebihan dan kekurangannya. Jadi kembali lagi tadi kawan, terkait daripada Kadis Jas, ya beliau memang saya lihat di lapangan terus. Jadi kalau ada sesuatu ilmu yang baru, beliau juga ikut pelajari dan beliau ikut sedikit menambahkan yang keterkaitannya dengan taktik tempur ya. Saya lihat kemarin itu. Dan ini mudah-mudahan dipakai oleh seluruh TNI khususnya Angkatan Darat. Masalah pengembangan bela diri militer ini. Artinya hebat dan mantap. Dan terlebih khusus juga kepada Mas Aris, walaupun saya sudah purna, tapi saya sangat cinta TNI dan saya sangat senang kalau TNI terus mengembangkan teknik dan taktik serta strategi, dan TNI mau menerima masukan dari warga sipil demi kebaikan ke depan. Ya, Mas Haris stop. Nah, teringat dulu waktu saya diberi 18, waktu memang taekwondo dulu ya, dulu saya banyak bela diri, salah satunya taekwondo, dan kebetulan waktu itu kalau tidak salah saya adalah ketua cabang khusus taekwondo Kostrad, berkedudukan di Jabung. Memang dulu taekwondo aneh-aneh saya buat. Kalau taekwondo sipil biasa, kalau saya variasikan taekwondo bersenjata.
Ikan belum pernah, jarang ada itu taekwondo bersenjata, bahkan di cikal bakalnya di Korea sana nggak ada itu. Tapi saya buat sendiri, saya tambahkan, saya koordinasi dengan beberapa pelatih, kita coba gabungkan bela diri taekwondo dan bersenjata. Dan itu diuji coba, dipraktekkan di depan Gubernur Pyongyang di Surabaya waktu itu. Alhamdulillah pelatih terbaik waktu itu taekwondo adalah Sersan Amir, ya Sersan Amir di Dema bir 18 dapat penghargaan PIN dari Korea waktu itu ya, dari Gubernur Pyongyang. Saya masih ingat itu. Nah, saya juga dengar berita informasi bahwa sekarang Kasat Kepala Staf Angkatan Darat sekarang ini mulai fokus mengingatkan tentang pentingnya menggunakan silat dalam negeri ya, silat ya dalam negeri. Jadi saya tanya-tanya kemarin itu kepada Kadisjas Pak Brigjen TNI Khairul Anwar. Ya, beliau bilang BDM itu adalah wajib, kemudian ada tambahan-tambahan lain silat dalam negeri. Ya kayak Merpati Putih itu kan Kopassus dulu, Kopassus termasuk dulu batalion saya pakai itu 501 Kostrad ya. Terus ada silat Sahterate, makanya saya lihat Sahterate ini banyak sekali ya di tentara, banyak. Termasuk Winongo, karena ini silat. Dan apalagi sekarang sudah ada perintah atau himbauan dari pucuk pimpinan Angkatan Darat agar bela diri yang tambahan digunakan adalah utamakan bela diri asli milik Indonesia. Nah, itu mantap, saya sangat mendukung. Berarti jiwa nasionalisme dan cinta tanah air tentang terkait melestarikan budaya Indonesia masih sangat kuat di TNI. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabatku yang menonton ini, dan semoga ada manfaatnya. Yang jelas, siapapun kita, apa yang sudah diberikan contoh dari senior-senior yang saya sebutkan tadi, yaitu dari Brigjen TNI Khairul Anwar, dari Brigjen TNI Kunto Aribowo, Kasdam sekarang, beliau selalu memberikan contoh. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk memotivasi kita semua, baik rekan-rekan TNI Polri yang masih aktif maupun saudara-saudaraku rakyat Indonesia yang tidak tergabung dalam institusi TNI Polri, bahwa sungguh kita diberikan motivasi, yaitu teruslah berkarya demi masa depan agama, bangsa, dan negara. Terakhir sekali lagi, Mas Aris yang dari Jogja, mantap kawan. Sukses selalu untuk membantu pengembangan TNI. Salam hormat. Satu lagi saya lupa. Saya waktu taekwondo juga itu dilatih oleh polisi. Ada pelatih saya itu juga itu polisi. Polisi itu namanya Satrio, Pak Satrio Surabaya. Beliau juga pangkat waktu itu Sersa Mayor, tapi beliau adalah pemain SEA Games. Itu atlet dari Polri. Mungkin ada yang kenal itu ya. Mudah-mudahan dia nonton video itu. Itu sahabat saya juga. Oke, salam hormat buat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.